Sallallahu ala Muhammad. Nabi Yakub mempunyai 4 orang istri dan 12 anak. 2 orang anak yang terkecil adalah Yusuf dan Bunyamin. Mereka menjadi kesayangan Nabi Yakub. Yusuf dan Bunyamin memang berwajah tampan, berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Sejak kecil keduanya sudah menunjukkan perilaku yang sopan dan menyenangkan. Mereka berdua rajin membantu orang tua dan suka belajar agama dari ayah mereka, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub sendiri berharap kelak bila sudah dewasa nanti, kedua anaknya itu dapat melanjutkan dakwahnya di jalan Allah. Karena perhatian dan kasih sayangnya kepada keduanya lebih besar, ke-10 saudara Yusuf dan Bunyamin merasa iri. "Ayah benar-benar tidak adil," kata si sulung. "Benar. Apakah ayah lupa, anaknya bukan hanya 2, tapi 12 orang, sambung adiknya yang lain. "Kedua anak itu harus sering kita beri pelajaran," sambung yang lain dengan sengit. Kakak-kakak Yusuf dan Bunyamin memang kurang bersih hatinya. Mereka mudah merasa iri dan sakit hati kepada orang lain. Kadang-kadang mereka juga punya niat tidak baik kepada kedua adiknya yang terkecil itu. Mereka lupa bahwa anak-anak yang masih kecil memang pantas mendapat perhatian dan kasih sayang lebih dibandingkan anak-anak yang sudah besar. Yusuf dan Bunyamin merasakan kebencian kakak-kakaknya tanpa berani berbuat apa-apa. Mereka takut pada kemarahan ke-10 kakaknya itu. Melihat sikap kasar anak-anaknya yang sudah dewasa kepada Yusuf dan Bunyamin, Nabi Yakub yang sudah mulai tua sering menasihati ke-10 anaknya. "Jangan bertindak kasar kepada saudara kandung sendiri, nanti rahmat Allah jauh dari kalian," kata Nabi Yakub lembut. "Kami tak melakukan apa yang ayah tuduhkan," bantah si sulung. Nabi Yakub tidak bicara banyak lagi. Anak-anaknya yang sudah besar masih sering menyusahkan Yusuf dan Bunyamin. Akibatnya Nabi Yakub makin sayang dan selalu melindungi kedua anaknya yang terkecil itu. Yusuf semakin rajin beribadah. Ia mengajari adiknya agar melakukan pekerjaan-pekerjaan dan amal ibadah yang baik. Suatu hari Yusuf menemui ayahnya. "Ayah, semalam saya bermimpi. Saya melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadaku." Yusuf menceritakan mimpi yang dialaminya terasa aneh tersebut. "Masya Allah, itu kabar gembira dari Allah," kata Nabi Yakub menceritakan rahasia mimpi anaknya. "Jangan ceritakan mimpimu kepada kakak-kakakmu," sabda Nabi Yakub lagi. "Nanti mereka makin memusuhi kalian." Nabi Yakub bisa membayangkan bagaimana irinya kakak-kakak Yusuf kalau sampai mengetahui mimpi yang hebat itu. Kemudian Nabi Yakub menjelaskan kepada bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan menjadikan Yusuf sebagai nabi. Itu adalah nikmat besar yang hanya diterima beberapa gelintir orang saja. Ini adalah karunia Allah yang juga diterima kakek moyangmu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak, sabda Nabi Yakub. Sejak munculnya mimpi itu, penjagaan dan perhatian Nabi Yakub terhadap Yusuf semakin besar. Yusuf memang anaknya yang paling cerdas, tampan, dan soleh. Sementara itu, ke-10 kakak Yusuf melihat perubahan sikap Nabi Yakub. Mereka tidak tahu adanya peristiwa yang amat penting dalam kehidupan Yusuf, yaitu tentang mimpi yang dialaminya.
Karena terbakar rasa iri dan dengki, akhirnya mereka pun menyusun rencana busuk. Mereka berniat menyingkirkan Yusuf. Tujuannya tidak lain adalah agar perhatian dan kasih sayang Nabi Yakub bisa beralih kepada mereka. "Sebaiknya kita apakan anak manja itu?" tanya salah seorang kakak Yusuf. "Kita siksa saja," kata yang lain. "Kita bunuh saja," sambung kakak yang lainnya lagi yang lebih kejam. "Atau kita buang saja ke tempat yang sepi, biar dimangsa binatang-binatang buas," usul yang lain. Kakak-kakak Yusuf rupanya telah dipengaruhi iblis. Ingatkah cerita Qabil, anak Nabi Adam? Ia membunuh Habil, saudaranya sendiri, karena dihasut iblis. Setelah membunuh Qabil, sangat menyesal. Tapi sudah terlambat. Qabil hanya bisa ketakutan menantikan hukuman yang akan diterimanya dari Allah. Sementara iblis tertawa-tawa penuh kemenangan. Rupanya kakak-kakak Yusuf sudah lupa pada kisah putra Nabi Adam. Mereka membiarkan iblis menguasai jiwa mereka dan berniat menyingkirkan, bahkan membunuh Yusuf, adik mereka yang soleh itu. Tapi usul pembunuhan itu ditentang keras oleh Yahuza, kakak Yusuf yang masih punya hati nurani. "Sebagai orang beragama, kita tidak pantas melakukan perbuatan keji seperti itu," kata Yahuza. Mungkin cara terbaik adalah melempar Yusuf ke dalam sumur yang sering didatangi kafilah dan musafir. Dengan begitu mereka akan menemukan Yusuf dan membawanya pergi, kata Yahuza lagi. "Ya, kita bisa melaksanakan usul itu. Yang penting Yusuf tidak ada di depan mata kita lagi. Ayah tak akan bisa memanjakannya lagi," sambut yang lain. Keesokan harinya, ke-10 putra tertua Nabi Yakub minta izin untuk mengajak Yusuf berjalan-jalan. "Kami ingin mengajaknya bermain di alam terbuka," salah satu memberi alasan. "Ya ayah, kami jarang sekali pergi bersama Yusuf," sambung yang lain. Nabi Yakub meragukan permintaan anak-anaknya. Hati kecilnya mengatakan bahwa kakak-kakak Yusuf punya maksud terselubung. "Ayah khawatir kalau kalian tak bisa menjaga Yusuf dengan baik," kata Nabi Yakub. "Kenapa ayah berkata begitu? Yusuf itu adik kami sendiri. Mana mungkin kami tega menyia-nyiakannya," protes salah seorang kakak Yusuf. Selama ini ayah sudah melihat bagaimana kalian memperlakukan Yusuf," Nabi Yakub mengingatkan. "Ayah selalu curiga kepada kami. Ayah terlalu memanjakan Yusuf," sambung yang lain. Karena anak-anaknya terus mendesak, Nabi Yakub terpaksa mengizinkan Yusuf dibawa kakak-kakaknya pergi. Maka berangkatlah ke-11 putra Yakub menuju ke suatu tempat. Waktu sudah jauh dari rumah, kakak-kakak Yusuf mulai menganiaya Yusuf. Ada yang memukul, ada yang memaki, dan ada yang menendang. Yusuf kecil sangat ketakutan. "Jangan sakiti aku," ratap Yusuf minta dikasihani. "Nah, engkau mau mengadu kepada siapa?" ejek salah seorang kakaknya. "Mau mengadu kepada ayah. Carilah jalan pulang sendiri kalau bisa," timbal yang lain. Yusuf menangis sedih, terutama waktu kakak-kakaknya melucuti bajunya dan siap melemparkannya ke dalam sumur. "Tolong jangan tinggalkan aku," ratap Yusuf meminta-minta. Tapi kakak-kakak Yusuf memang sudah kerasukan iblis. Mereka tak bisa membedakan perbuatan baik dan jahat lagi. "Nah, sekarang rasakanlah, ini hukuman kami untukmu," kata mereka sambil melemparkan Yusuf ke sumur yang dalam dan gelap itu.
Di dalam sumur yang dingin dan gelap itu, Yusuf menangis dan mengadu kepada Allah. Ya Allah, tolonglah aku, selamatkanlah aku dari tempat ini, doanya. Ia amat sedih memikirkan ayahnya yang pasti akan mencari-carinya. Yusuf juga tidak habis pikir kenapa kakak-kakaknya bisa bertindak sekejam itu. Dalam keadaan mengenaskan itu, datanglah wahyu Allah kepada Yusuf, si kecil itu. Sesungguhnya engkau akan menceritakan kepada mereka tentang perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak ingat lagi. Hati Yusuf menjadi agak lega, berarti ia masih mempunyai harapan selamat. Allah telah memberitahukan kejadian yang akan datang. Tapi kapankah itu? Berapa tahun lagi? Senja pun tiba, kakak-kakak Yusuf sudah sampai di rumah. Mereka menangis sambil membawa baju Yusuf yang berlumuran darah. Ayah, maafkan kami. Yusuf diterkam serigala, kata kakak Yusuf yang tertua. Kami sedang asik bermain. Yusuf lari terlalu jauh. Kami tak sempat menghalau anjing celaka itu, sambung yang lain terisak-isak. Iya ayah, kami hanya dapat membawa pulang bajunya saja, kata kakak yang lain sambil terisak-isak keras. Kakak-kakak Yusuf menangis bersama-sama, mereka semua berpura-pura sedih. Maka Nabi Yakub memeriksa baju anak kesayangannya dengan kekecewaan yang dalam. Dilihatnya darah itu adalah darah domba, bukan darah anaknya. Ayah tak percaya kalau Yusuf dimakan serigala, sabda Nabi Yakub dengan sedih bercampur marah. Beliau mengetahui kebohongan anak-anaknya. Kekhawatiran Nabi Yakub terhadap niat baik ke-10 anak-anaknya terbukti. Namun beliau pasrah kepada ketentuan Allah. Bila Allah membiarkan suatu peristiwa terjadi, pasti ada hikmah yang akan diperoleh. Kalian telah memandang baik perbuatan kalian, kata Nabi Yakub tegas, dan ayah akan bersabar kalau kalian harus menanggung akibat perbuatan kalian, tambahnya. Nabi Yakub terus meminta kepada Allah agar menyelamatkan Yusuf yang tidak jelas berada di mana dan bagaimana keadaannya. Beliau juga mohon agar dikaruniai kesabaran dalam menghadapi musibah itu. Beliau sangat sedih karena kehilangan anak kesayangannya. Di dalam sumur, Yusuf pun tak berhenti berdoa untuk diri sendiri dan ayahnya. Doa untuk orang tua adalah doa yang didengar Allah. Sebaliknya, doa orang tua untuk anak juga akan dikabulkan Allah. Beberapa waktu kemudian, serombongan pedagang berhenti di dekat sumur tempat Yusuf dilemparkan. Mereka hendak mengambil air untuk bekal dan minum unta-unta mereka. Waktu salah seorang dari mereka menurunkan ember dan menariknya lagi ke atas, embernya terasa berat. Kenapa jadi berat begini? Keluh pedagang itu. Alangkah kagetnya musafir itu waktu menemukan seorang anak yang tampan bergantung erat pada tali timba. Hei kawan-kawan, lihat ini, serunya takjub. Dalam sekejap teman-temannya mengerumuni anak itu. Mereka mengagumi ketampanan dan kegagahan anak dari dalam sumur itu. Kenapa anak setampan ini dibuang ke sumur? Salah seorang dari mereka berkomentar heran. Tolonglah, pulangkanlah saya ke rumah orang tua saya. Yusuf meminta tolong dengan sedih. Ia teringat lagi kepada ayahnya. Di mana rumahmu? Tanya mereka. Yusuf tak bisa menjawab. Ia sendiri tak tahu kemana arah rumahnya itu. Akhirnya para pedagang itu bermusyawarah. Apakah kita akan meninggalkannya di tempat asing seperti ini? Tanya seorang dari mereka.
"Jangan, bisa-bisa dia diterkam binatang buas," jawab pedagang yang lain. "Atau kita bawa saja, nanti kita jual kepada yang membutuhkannya. Terserah dia mau dijadikan anak angkat atau budak," komentar yang lain. Akhirnya usulan terakhirlah yang diterima. Mereka sepakat menjual Yusuf. "Anak seganteng dan segagah ini pasti laku dengan harga tinggi," kata pemimpin mereka. Begitulah sifat pedagang, mereka selalu mencari keuntungan, walaupun dari hasil menjual anak terlantar. Yusuf menyerah kepada nasib, ia pasrah, dan hanya menuruti perintah orang-orang itu. Ia tetap bersyukur karena Allah telah menyelamatkannya dari sumur yang gelap dan dingin itu. Dan Yusuf tetap memohon agar Allah memberinya kehidupan yang baik di masa datang. Ia juga tak lupa mendoakan orang tuanya. Rombongan pedagang itu melanjutkan perjalanannya menuju Mesir. Mereka meninggalkan Palestina, negeri tempat Nabi Yakub dan keluarganya berada. Sebelum menjual barang-barang dagangan, mereka mampir ke pasar budak. Waktu itu jual beli manusia untuk dijadikan budak atau hamba sahaya merupakan hal yang biasa. Di pasar budak, Yusuf dilelang. "Siapa berani bayar dengan harga paling tinggi, boleh ambil anak ini," kata salah seorang pedagang itu. "Anak ini tampan dan gagah, tenaganya kuat," lanjutnya. Yusuf memasrahkan nasibnya kepada Allah. Ia tak dapat berbuat apa-apa lagi. Ia hanya diam waktu dirinya dijajakan sebagai barang dagangan. Seorang menteri tampak tertarik kepada Yusuf. Menteri kerajaan yang kaya itu segera memenangkan lelang. Ia bernama Potifar dan ternyata berhati baik. "Anak ini tak pantas diperjualbelikan," pikirnya. Ia dapat melihat kebersihan jiwa Yusuf. Yusuf segera dibawanya pulang ke rumah. "Aku habis membeli hamba sahaya di tempat lelang," kata Potifar kepada Zulaikha, istrinya. "Mungkin bisa kita pungut sebagai anak," katanya lagi. Zulaikha yang cantik dan baik hati senang sekali melihat anak yang tampan dan sopan itu. Ia memperlakukan Yusuf dengan baik, seperti kepada anaknya sendiri. Yusuf pun membalas kebaikan menteri dan istrinya dengan rajin bekerja dan berbakti kepada keluarga itu. Lagi-lagi Yusuf menyadari pertolongan Allah kepadanya. Ia telah dipertemukan dengan keluarga kaya, terhormat, dan baik budi. Kesedihannya karena berpisah dengan orang tuanya menjadi jauh berkurang. Walaupun demikian, Yusuf tak berhenti mendoakan orang tuanya, khususnya ayahnya tercinta yaitu Nabi Yakub. Begitulah Yusuf tinggal di rumah menteri kerajaan yang baik itu hingga bertahun-tahun lamanya. Ia telah tumbuh menjadi pemuda yang dewasa. Ketampanan dan kegagahannya semakin nyata. Diam-diam Zulaikha, ibu angkatnya itu mulai sering memperhatikan Yusuf. Karena sering memperhatikan anak angkat yang memang bukan muhrimnya itu, iblis pun mulai mempengaruhi jiwa Zulaikha. Iblis menghasut dengan mengatakan bahwa sesungguhnya Yusuf sangat serasi dengan Zulaikha. Yusuf tampan dan Zulaikha cantik jelita, demikian goda iblis. Hasutan itu membuat Zulaikha lupa kepada suaminya yang baik dan terhormat itu. Maka Zulaikha mulai berusaha menarik perhatian Yusuf, tapi Yusuf tak mempedulikan sikap Zulaikha. Dan karena Yusuf bersikap tidak peduli, Zulaikha jadi makin penasaran. Suatu hari perempuan itu memanggil Yusuf ke kamarnya. Yusuf datang mematuhi perintah ibu angkatnya itu. Di dalam kamar itu Zulaikha menyatakan cintanya kepada Yusuf.
Tentu Yusuf sangat kaget melihat kelakuan ibu angkatnya. Ia melihat Zulaikha telah dipengaruhi iblis. "Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan," kata Yusuf tegas. Ia tidak mempedulikan bujuk rayu Zulaikha. "Saya tak akan membalas kebaikan Tuan Futihar dengan berbuat maksiat terhadapmu," kata Yusuf menolak cinta Zulaikha. "Ingatlah, Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang diperbuat hamba-hambanya," kata Yusuf lagi. Melihat sikap Yusuf yang dingin dan banyak memberi nasihat itu, Zulaikha jadi marah. Yusuf lari keluar kamar. Zulaikha mengejar dan berhasil menangkapnya. Baju Yusuf sobek karena ditarik kuat-kuat oleh Zulaikha. Waktu mereka sedang dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Futifar masuk ke kamar. "Kalian sedang apa?" ia bertanya dengan curiga. Zulaikha segera menghadapi suaminya. "Inilah Yusuf yang kau bangga-banggakan akhlaknya. Nyatanya ia berani masuk ke kamarku dan mengajakku berbuat maksiat. Engkau harus menghukumnya," lapor Zulaikha dengan geram. "Bohong, sebenarnya ia yang memaksa saya berbuat maksiat. Saya berusaha melarikan diri. Ia mengejar dan menarik baju saya sampai robek," kata Yusuf menceritakan keadaan yang sebenarnya kepada Futihar. Futihar menjadi bingung siapa yang harus ia percayai. Waktu sedang sibuk berpikir, datanglah seorang saudara Zulaikha. Orang ini terkenal bijaksana bila memutuskan suatu masalah. "Coba lihat," katanya, "kalau baju Yusuf robek di bagian belakang berarti ia yang benar. Tapi kalau bagian depannya yang robek berarti Zulaikha yang benar. Maka segera memeriksa baju Yusuf." Mereka segera memeriksa baju Yusuf dan ternyatalah bahwa bagian belakangnya yang robek. Terbuktilah siapa yang bersalah. Futifar sangat sedih dan kecewa mengetahui pengkhianatan istrinya. Ia meminta Yusuf merahasiakan peristiwa yang memalukan itu. Menteri kerajaan yang baik dan terhormat ini tak ingin masyarakat mengetahui keburukan yang dilakukan istrinya. Sejak saat itu, Futifar semakin baik kepada Yusuf. Ia makin mengagumi akhlak anak angkatnya. Sementara itu, Yusuf pun sangat berterima kasih kepada Futifar yang telah bersikap bijaksana. Walaupun sudah berusaha ditutup-tutupi, kabar tentang perbuatan Zulaikha kepada Yusuf akhirnya tersebar juga. Orang-orang saling membicarakan hal itu dan nama Zulaikha segera tercemar. Tak pantas istri pejabat menyukai hamba sahayanya. Sungguh memalukan. Demikian desas-desus yang beredar di lingkungan mereka. Futifar merasa sedih dan malu mendengar desas-desus itu. Sebaliknya, Zulaikha malah marah. Ia berusaha menutup-nutupi aibnya. Akhirnya ia mendapat gagasan. Zulaikha bermaksud membuat pesta meriah dan akan mengundang seluruh perempuan di kota itu. "Kalian semua harus datang," kata Zulaikha mengundang setiap perempuan yang ditemuinya dengan senyum penuh arti. Waktu pesta tiba, semua perempuan di kota itu hadir. Mereka terdiri dari berbagai kalangan. Ada istri pejabat, istri pengusaha, orang-orang kaya, dan lain-lain. Berbagai macam makanan dan minuman telah terhidang. Setelah mereka puas makan dan minum, Zulaikha menyuguhkan buah-buahan. Setiap tamu undangan diberi pisau untuk mengupas dan mengiris buah yang akan dimakannya. Waktu mereka sedang asik mengobrol sambil mengupas buah-buahan, diam-diam Zulaikha menyuruh Yusuf muncul di tengah-tengah pesta. Yusuf mengenakan pakaian terbaik sehingga ketampanan dan kegagahannya semakin mempesona.
Begitu Yusuf memasuki ruang pesta, suasana yang meriah tiba-tiba menjadi hening. Perempuan-perempuan yang hadir terdiam dengan takjub. Kemudian mereka mulai berbisik satu sama lain. Masya Allah, ini bukan manusia. Dia tentu malaikat, kata mereka terpesona. Perempuan-perempuan itu tak puas-puasnya memandang Yusuf. Tanpa sadar mereka mengiris tangannya dan jari-jari mereka sendiri. Darah mengucur tapi mereka bahkan tak merasakan sakit sama sekali. Zulaikha sangat gembira melihat itu. Ia berhasil membalas dendam kepada perempuan-perempuan yang selama ini menghinanya. Akhirnya mereka mengetahui ketampanan dan pesona Yusuf, kata Zulaikha puas. Sejak saat itu, perempuan-perempuan di kota itu selalu membicarakan Yusuf. Banyak di antara mereka berusaha menarik perhatian pemuda tampan yang soleh itu. Yusuf sendiri makin lama makin khawatir menghadapi godaan perempuan-perempuan itu. Akhirnya ia mengadu kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku lebih suka berada di penjara daripada harus menghadapi godaan mereka. Allah Maha Mendengar. Selain asing membicarakan penampilan Yusuf, perempuan-perempuan kota itu juga memuji-muji akhlak anak muda itu. Bagus sekali, dia tak tergoda oleh rayuan ibu angkatnya atau perempuan-perempuan lain. Terdengar bisik-bisik seperti itu di mana-mana. Mendengar itu, Zulaikha marah lagi. Ia mengusulkan agar suaminya memenjarakan Yusuf dengan tuduhan telah menggodanya. Waktu itu Potifar masih dihantui rasa malu akibat perbuatan istrinya. Maka ia berpikir kalau Yusuf dipenjarakan tentu masalahnya akan selesai. Aib keluarganya dapat terhapus. Akhirnya Yusuf benar-benar dikirim ke penjara. Perasaan Yusuf bercampur aduk antara senang dan sedih. Ia senang karena bisa membebaskan diri dari fitnah yang ditimbulkan perempuan-perempuan itu. Tapi sebaliknya Yusuf bersedih karena dituduh mengajak istri menteri berbuat maksiat. Tuduhan itu palsu. Dan Yusuf dipaksa mengakuinya. Yusuf kembali mengadu kepada Allah dan memohon kebaikan serta keadilan dari Allah. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Maha Pendengar doa hambanya yang dianiaya. Di penjara itulah Yusuf diangkat Allah menjadi utusannya. Betapa besar rasa syukur Nabi Yusuf kepada Allah. Beliau menerima wahyu berupa ajaran-ajaran bagi manusia untuk mencapai jalan hidup yang lurus. Di dalam penjara, Nabi Yusuf mulai menyampaikan dakwahnya sesuai dengan petunjuk Allah. Setiap utusan Allah selalu dikaruniai mukjizat, dan salah satu mukjizat Nabi Yusuf adalah kemampuannya untuk menakwilkan mimpi dengan tepat. Di dalam penjara itu, Nabi Yusuf mempunyai dua orang sahabat. Yang seorang adalah bekas pelayan makan raja, dan yang seorang lagi bekas bendahara kerajaan. Mereka berdua dijebloskan ke penjara karena dituduh hendak meracuni raja. Pada suatu malam keduanya bermimpi. Mimpi itu sangat aneh. Aku bermimpi sedang berada di kebun kurma. Aku membawa gelas minum raja. Kurma itu kuperas, kujadikan minuman dan kuhidangkan kepada raja. Pabar pelayan makan raja. Apa arti mimpiku itu? Kemudian bendahara raja pun bermimpi dan mengadukan kepada Nabi Yusuf. Aku bermimpi sedang menjunjung bagi yang penuh roti. Tiba-tiba ada seekor burung yang menghabiskan roti itu. Setelah terdiam sejenak, Nabi Yusuf mengartikan mimpi kedua sahabatnya. Kepada pelayan raja, beliau berkata, "Mimpimu berarti engkau akan dibebaskan dari penjara."
Setelah itu engkau akan kembali melayani raja." Betapa gembira si pelayan, ia akan segera bebas. Nabi Yusuf berpesan agar waktu bebas nanti ia menjelaskan kepada raja bahwa Yusuf tidak bersalah. "Aku ingin raja membuat pengadilan untukku," kata Nabi Yusuf berpesan. Lalu kepada sahabatnya yang satu lagi, yaitu bendahara kerajaan, Nabi Yusuf dengan sedih mengatakan bahwa dia akan dihukum mati. Tak lama kemudian keduanya mengalami nasib seperti yang dikatakan Nabi Yusuf. Pelayan raja yang bebas sangat gembira karena nasib baiknya. Ia kembali mengabdi kepada raja, tapi lupa kepada pesan Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf terpaksa mendekam di penjara selama beberapa tahun lagi. Raja Mesir tampak gelisah. Baginda baru saja mengalami mimpi aneh. Banyak paranormal didatangkan untuk mengungkap rahasia mimpi itu, tapi mereka semua mengatakan bahwa mimpi raja itu tak berarti apa-apa. "Kalian semua memang tidak tahu, mimpi ini pasti punya arti," kata raja penasaran. "Bagaimanakah mimpi aneh baginda raja itu?" Ternyata dalam mimpinya raja melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Setelah itu raja juga melihat 7 tangkai gandum yang subur dan 7 tangkai gandum yang kering. Karena raja terus gelisah, para pelayan menjadi ikut bingung. Mereka tak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba pelayan makan raja teringat kepada Yusuf, temannya selama di penjara. Yusuf memang pandai mengartikan mimpi, maka ia pun bergegas menghadap raja. "Saya ingin memberitahu baginda tentang orang yang bisa mengetahui arti mimpi itu," kata si raja tak sabar. "Saya ingin memberitahu baginda tentang orang yang bisa mengetahui arti mimpi itu," kata si pelayan penuh semangat. "Siapakah orangnya?" tanya raja tak sabar. "Namanya Yusuf, ia adalah teman hamba waktu di penjara dulu. Utuslah hamba kepadanya baginda," sambung pelayan itu dengan yakin. Raja segera mengutus pelayannya menemui Nabi Yusuf. Sesampai di penjara, pelayan itu lebih dulu meminta maaf kepada Nabi Yusuf. Ia mengaku bersalah karena melupakan pesan Nabi Yusuf untuk memberitahu raja tentang ketidakadilan yang menimpa dirinya. Setelah itu, ia menceritakan mimpi aneh sang raja. Dengan sabar, Nabi Yusuf menerima permintaan maaf teman lamanya itu, lalu mulai mengartikan mimpi sang raja. Negeri ini akan mengalami kemakmuran selama 7 tahun. Binatang ternak berkembang biak, tanaman menghasilkan panen melimpah. Semua orang hidup senang dan gembira, sabda Nabi Yusuf. Namun sesudahnya negeri ini akan mengalami keadaan yang sebaliknya, lamanya juga 7 tahun. Kemarau panjang akan datang, binatang ternak dan tanaman tak memberikan hasil, sabda Nabi Yusuf dengan prihatin. Kemudian Nabi Yusuf berpesan agar raja memerintahkan rakyatnya untuk menyimpan bahan-bahan makanan yang bisa digunakan sebagai cadangan di musim kemarau kelak. Begitu Nabi Yusuf selesai menjelaskan, si pelayan langsung kembali kepada raja dan menceritakan hasil pembicaraannya dengan Nabi Yusuf. Raja sangat gembira mendengar semua itu. "Nah, sekarang baru aku lega. Orang seperti itulah yang kubutuhkan. Ia akan bisa membantuku kelak." Raja segera memerintahkan pengawalnya membawa tahanan bernama Yusuf ke istana. Tapi Nabi Yusuf menolak keluar dari penjara. Ia ingin perkaranya diadili sehingga dirinya bebas dari tuduhan berbuat maksiat. Akhirnya raja mulai mengusut kejadian yang sebenarnya.
Tak lama kemudian Baginda memanggil perempuan-perempuan yang hadir di pesta Zulaikha dulu. Baginda meminta pendapat mereka tentang Nabi Yusuf. Maha sempurna Allah, kami tak melihat sedikit pun celah pada dirinya, jawab perempuan-perempuan itu. Jadi menurut kalian, siapa yang sebenarnya bersalah? Sebelum yang lain menjawab, Zulaikha sudah lebih dulu maju ke depan. Ampun tuanku, sebenarnya sayalah yang menggodanya. Yusuf memang seorang pemuda yang lurus, kata Zulaikha penuh penyesalan. Demikianlah, nama Nabi Yusuf telah bersih kembali. Beliau sudah bebas dari semua tuduhan yang pernah dilontarkan kepadanya. Raja menjadi makin yakin bahwa Yusuf adalah manusia istimewa. Waktu Nabi Yusuf keluar dari penjara, semua orang menyambutnya dengan penghormatan besar. Raja dan para pejabat istana menunggu kedatangannya dengan upacara kebesaran. Sekali lagi Nabi Yusuf merasakan kekuasaan Allah yang tiada terkira. Setiap penderitaan yang dialaminya selalu diikuti kebahagiaan dan keberhasilan hidup yang gemilang. Nabi Yusuf amat terharu menerima karunia Allah yang amat besar itu. Begitu sampai di istana, Nabi Yusuf langsung dianugerahi jabatan sebagai penasihat raja. Beliau boleh menangani segala macam masalah yang mengganggu kelancaran pemerintahan. Berilah saya wewenang untuk mengatur ekonomi negara, Tuan, menghadapi musim kemarau mendatang, usul Nabi Yusuf. Baik, permintaanmu kukabulkan, kata Raja mantap. Nabi Yusuf gembira menerima tugas ini. Dengan demikian beliau dapat membela rakyat banyak. Selama Nabi Yusuf menjadi penasihat raja, kerajaan Mesir menjadi maju dan makmur. Negara-negara tetangga segan dan hormat kepadanya, sementara rakyat semakin hormat dan cinta kepada rajanya. Dalam keadaan seperti itulah Nabi Yusuf mendapat jalan untuk berdakwah secara bebas. Orang-orang diajaknya mengenal Allah dan kekuasaannya. Karena kedudukannya yang tinggi di istana, rakyat kebanyakan mudah mendengarkan dakwah Nabi Yusuf. Demikianlah Allah memberi contoh berbagai cara dakwah yang dipraktikkan para nabi, termasuk Nabi Yusuf ini. Ada nabi-nabi yang mengalami banyak kesulitan dalam menghadapi umat, namun ada pula nabi yang mendapat kemudahan saat menjalankan dakwah, termasuk Nabi Yusuf ini. Walaupun demikian, penderitaan yang datang bertubi-tubi telah dialami Nabi Yusuf sejak beliau masih kanak-kanak. Tak lama setelah Nabi Yusuf diangkat menjadi penasihat raja, datanglah kemakmuran yang ditunggu itu. Hasil pertanian berlimpah ruah, binatang-binatang ternak berkembang biak dengan pesat. Rakyat kerajaan Mesir bersukaria. Tahun demi tahun mereka melewatkan masa yang menyenangkan ini. Tapi Nabi Yusuf tetap mengingatkan raja, justru pada saat seperti inilah orang-orang tak boleh lupa diri. Maka di bawah pimpinan raja dan Nabi Yusuf, rakyat diwajibkan menyimpan bahan makanan untuk menghadapi musim paceklik nanti. Di istana bahan makanan juga ditimbun. Tujuannya untuk cadangan makanan untuk rakyat yang mengalami kesulitan di saat makanan sulit didapat di masa paceklik nanti. Begitu masa 7 tahun yang subur dan makmur usai, musim kering segera datang. Musim paceklik itu terasa amat panjang. Sepanjang waktu udara panas dan menyengat, air sulit diperoleh, tanaman tidak bisa tumbuh, binatang ternak menjadi kurus kering dan banyak yang mati. Tahun demi tahun terasa berjalan lamban. Negeri-negeri tetangga pun mengalami musim yang sama.
karena tidak melakukan persiapan seperti negeri Mesir, maka mengalami kekurangan pangan yang sangat parah. Demikian pula yang terjadi di Palestina, tempat keluarga Nabi Yakub berada. Nabi Yakub yang adalah ayah Nabi Yusuf dan ke-11 putranya menderita kelaparan. Karena khawatir menghadapi keadaan yang makin buruk itu, Nabi Yakub menganjurkan agar anak-anaknya mencari bahan makanan ke negeri tetangga. Ayah dengar di Mesir banyak bahan makanan, sabda Nabi Yakub. Beliau menganjurkan anak-anaknya pergi ke sana. Bawalah apa saja, emas, perak, dan barang-barang berharga kita. Siapa tahu bisa ditukar dengan makanan, perintah Nabi Yakub. Setelah mengumpulkan bekal seadanya, berangkatlah anak-anak Nabi Yakub menuju Mesir. Hanya Bunyamin yang tidak ikut. Anak bungsu yang kini menjadi kesayangan ayahnya memilih menemani Nabi Yakub yang telah lanjut usianya. Setelah berhari-hari berjalan dalam cuaca panas terik, sampailah rombongan ini ke Mesir. Mereka tampak lelah. Tubuh mereka kurus dan kotor. Ternyata banyak penduduk negara lain yang berbondong-bondong datang ke Mesir. Semua ingin memperoleh bahan makanan. Kami ingin membeli bahan makanan untuk keluarga kami, kata anak-anak Nabi Yakub takut-takut. Kami datang dari Palestina, tolonglah. Ayah kami sudah lanjut usianya. Beliau menunggu makanan yang mungkin bisa kami beli di sini. Pengawal raja membawa rombongan itu ke istana. Mereka harus lebih dulu menghadapi penasihat raja, yaitu Nabi Yusuf. Ampun Tuan, kami datang dari jauh, kata anak Nabi Yakub yang tertua menghibah-hibah. Nabi Yusuf mengamati ke-10 orang tamunya. Beliau segera mengenali kakak-kakaknya yang dulu mencelakakannya. Tolonglah kami Tuan, keluarga kami terancam bahaya kelaparan, kata saudara Nabi Yusuf yang lain meminta-minta. Apa yang kalian bawa itu? Tanya Nabi Yusuf menguji saudara-saudaranya. Mereka semua tak mengenalinya. Apalagi raja telah mengganti nama Nabi Yusuf menjadi Sofnat Fuaini. Lagi pula penampilan anak yang dulu tersia-sia itu sudah sangat berbeda. Sekarang Nabi Yusuf menggunakan baju kebesaran istana Mesir yang sangat indah. Ini seluruh harta yang kami miliki. Kami bermaksud menukarnya dengan bahan makanan yang Tuhan miliki, kata mereka lagi. Rupanya ke-10 anak Yakub sudah tak sabar ingin mendapat makanan. Nabi Yusuf menanyakan asal-usul mereka. Kami adalah putra-putri Nabi Yakub. Sebenarnya jumlah kami 12 orang. Sekarang kami datang ber-10. Seorang adik kami menemani ayah di rumah, tutur saudara Nabi Yusuf. Mendengar itu, Nabi Yusuf langsung teringat kepada Bunyamin, adik kesayangannya. Sudah puluhan tahun mereka tak bertemu. Lalu mana yang satu orang lagi? Tanya Nabi Yusuf. Seorang saudara kami hilang sejak ia masih kecil, jawab seorang di antara mereka. Kalian tidak mencarinya? Tanya Nabi Yusuf lagi. Kami sudah mencarinya kemana-mana, tapi tak pernah bertemu. Ia memang anak bandel, sambung saudara Nabi yang lain. Nabi Yusuf tertawa dalam hati. Apa maksud orang-orang ini? Walau sedang ditimpa kesulitan yang berat, masih juga mau berbohong, komentar Nabi Yusuf dalam hati. Tapi Nabi Yusuf menutup rapat-rapat rahasia dirinya. Beliau tak lupa bersyukur kepada Allah yang telah memenuhi janjinya dulu. Allah telah berjanji bahwa kelak ia akan bertemu lagi dengan saudara-saudaranya sementara mereka tidak mengenalinya.
Sesudah percakapan itu, Nabi Yusuf memberikan bahan makanan untuk pendatang dari Palestina itu. Mereka dilayani dengan baik dan penuh hormat oleh para pegawai kerajaan. Akhirnya, ke-10 putra Nabi Yakub bersiap-siap kembali ke Palestina. Dengan rasa terima kasih yang besar dan penuh kerendahan diri, mereka berpamitan kepada Nabi Yusuf. "Kami tidak tahu apa jadinya nasib kami kalau Tuhan tidak menolong kami," kata mereka. "Kalau nanti kehabisan bahan makanan lagi, kalian boleh datang lagi, tapi kalian harus membawa adik bungsu kalian. Saya tidak mau kalian berbohong, pura-pura punya adik di rumah, tapi sebenarnya hanya ingin mendapat jatah gandum lebih banyak," pesan Nabi Yusuf. "Sungguh kami tidak bohong, Tuan. Kalau kami kembali ke sini nanti kami akan mengajaknya kepada Tuan," kata mereka lagi. "Bagus, dan ingat kalau kalian tidak mengajaknya, saya tak akan memberikan makanan lagi," sabda Nabi Yusuf tegas. Maka kembalilah rombongan putra Nabi Yakub ke Palestina. Mereka amat gembira karena berhasil memperoleh banyak bahan makanan. Sesampai di rumah, dengan panjang lebar, kakak-kakak Nabi Yusuf menceritakan pengalaman mereka bertemu dengan Raja Mesir. "Orangnya betul-betul hebat," kata mereka berebut memberi komentar. Dan waktu hendak menunjukkan bahan makanan yang diperoleh, mereka sangat terkejut. Dalam karung-karung makanan itu terdapat barang-barang berharga yang telah mereka tukarkan. "Lihat ayah, barang-barang kita dikembalikan," teriak mereka gembira. "Oh, sungguh mulia hati pejabat itu. Ia tahu kalau hidup kita susah," puji anak-anak Nabi Yakub. Kegembiraan keluarga Nabi Yakub karena memperoleh cukup makanan tak berlangsung lama. Bahan makanan kembali menipis, maka ke-10 putra Nabi Yakub merencanakan perjalanan ke Mesir untuk meminta belas kasihan penasihat raja yang budiman itu. Mereka pun meminta izin kepada Nabi Yakub. "Ayah, pembesar istana itu meminta kami mengajak Bunyamin," salah seorang dari mereka mengingatkan. "Betul ayah, beliau akan menganggap kami berbohong kalau tak mengajaknya ke sana," kata yang lain menegaskan. "Jangan khawatir ayah, kami akan menjaganya," kata mereka. Namun Nabi Yakub enggan melepas Bunyamin pergi. "Kalian ingat pada peristiwa hilangnya Yusuf dulu? Kalian juga berjanji akan menjaga Yusuf, tapi buktinya, kemana Yusuf sekarang?" Nabi Yakub menangis sedih. Beliau teringat putranya yang telah puluhan tahun hilang. Ke-10 putra Yakub terdiam. Mereka teringat kepada perbuatan mereka dulu terhadap Yusuf. Salah seorang dari mereka langsung menyela, "Ayah, pembesar istana itu mengatakan tak akan memberikan bahan makanan kalau kami tak mengajak Bunyamin. Apakah kita akan membiarkan diri kelaparan, ayah?" sambung yang lain. Akhirnya Nabi Yakub terpaksa mengalah. "Kali ini ayah meminta kalian berjanji atas nama Allah bahwa kalian tak akan membohongiku lagi. Kalian juga harus berjanji akan terus menjaga Bunyamin," sabda Nabi Yakub tegas. Dengan patuh, anak-anak Nabi Yakub memenuhi permintaan ayah mereka dengan berjanji tak akan menelantarkan Bunyamin seperti yang mereka lakukan terhadap Yusuf dulu. Tanpa menunda-nunda waktu lagi, putra-putra Yakub berangkat meninggalkan Palestina menuju Mesir. Sampai di istana Mesir, mereka langsung menghadap penasihat raja. "Tuan, kami mengajak adik bungsu kami. Mudah-mudahan Tuan sudi menolong kami lagi," kata mereka.
Waktu para pengawal istana mengurus semua keperluan orang-orang Palestina yang baru datang itu, diam-diam Nabi Yusuf mengajak Bunyamin masuk ke istana. Di sebuah tempat yang sepi, beliau membuka rahasia. "Betulkah engkau ini Yusuf?" tanya Bunyamin terharu. Mereka berdua saling berpelukan lama. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kedua saudara kandung yang saling menyayangi dan telah berpisah selama puluhan tahun itu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Bagaimana semua ini bisa terjadi?" tanya Bunyamin takjub. Ia memandang kakaknya yang tampak gagah mengenakan baju kebesaran yang indah. "Allah yang mengatur semuanya," jawab Nabi Yusuf penuh haru. Nabi Yusuf meminta Bunyamin merahasiakan pertemuan mereka itu. "Tapi akan kuusahakan supaya engkau bisa tetap tinggal di sini. Setelah itu aku akan menjemput ayah dan ibu untuk tinggal bersama kita di sini," kata Nabi Yusuf. Nabi Yusuf membisikkan gagasannya kepada sang adik. Bunyamin gembira mendengarnya. Sementara itu ke-10 putra Yakub yang lain sudah bersiap-siap pulang kembali ke Palestina. Setiap orang termasuk Bunyamin membawa sekarung gandum. Rombongan itu berpamitan kepada Nabi Yusuf. "Terima kasih atas kebaikan Tuan," kata kakak-kakak Nabi Yusuf penuh hormat. Dalam hati Bunyamin tertawa kecil. Sebelum rombongan Palestina itu berlalu jauh pergi, terjadi keributan di istana. Takaran gandum yang indah milik penasihat raja telah hilang. Para pengawal panik. "Coba kalian kejar orang-orang Palestina itu, siapa tahu mereka membawanya," perintah Nabi Yusuf. Maka para pembantu Nabi Yusuf lari mengejar mereka. "Hei, berhentilah kalian, kami kehilangan barang berharga," teriak pengawal. Saudara-saudara Nabi Yusuf kaget, mereka bingung kenapa mereka yang dituduh. Para pengawal langsung menggeledah karung mereka satu persatu. Tak lama kemudian mereka menemukan barang yang dicari. "Nah, ini dia barangnya." Putra-putra Yakub amat terkejut. Takaran itu ditemukan di dalam karung Bunyamin. "Kenapa kamu mencurinya? Bikin susah kami saja," teriak kakak-kakaknya marah. Akhirnya rombongan dari Palestina itu dikirim kembali ke istana. Sesampai di sana, mereka dihadapkan kepada penasihat raja. "Menurut kalian, hukuman apa yang tepat untuk seorang pencuri?" tanya Nabi Yusuf. "Dijadikan budak, Tuan," jawab putra Nabi Yakub yang tertua. "Bagus, kalau begitu saudaramu yang mencuri takaran itu akan kujadikan budak di istanaku," sabda Nabi Yusuf sambil mengangguk-angguk. "Jangan Tuan, biarkan ia pulang ke Palestina," kata putra-putra Nabi Yakub. "Kami sudah berjanji kepada ayah kami untuk membawanya pulang. Tolonglah Tuan," sambung mereka ketakutan. "Biar saya saja yang menggantikannya menjadi budak," kata salah seorang dari mereka menawarkan diri. "Tidak bisa," kata Nabi Yusuf tegas. "Adikmu ini yang bersalah. Ia pula yang harus menerima hukumannya. Kami takut kepada ayah kami. Kami sudah bersumpah akan membawa adik kami pulang," pinta putra-putra Nabi Yakub memohon balas kasihan. "Sekarang kembalilah ke Palestina. Sampaikanlah peristiwa ini kepada ayah kalian. Kalau beliau tak percaya, antarkanlah beliau ke sini," sabda Nabi Yusuf tanpa bisa ditawar. Putus sudah harapan putra-putra Nabi Yakub. Mereka merasa gagal memenuhi janji kepada Nabi Yakub. Belum lagi rasa malu yang besar karena semua pegawai istana memandang mereka dengan penuh hina. "Jangan-jangan nanti kita tak boleh minta bahan makanan lagi,"
kata mereka. Dengan tubuh lemah lunglai, rombongan putra Yakub kembali ke Palestina. Mereka tak tahu apa yang harus dikatakan kepada ayah mereka. Ketika Nabi Yakub melihat anak-anaknya pulang tanpa membawa Benyamin, beliau amat terkejut. Walaupun putra-putranya telah menceritakan apa yang telah terjadi di istana raja, Nabi Yakub tak mau percaya. "Rupanya kalian masih ingin membohongi aku," sabda Nabi Yakub sedih. "Dulu kalian lenyapkan Yusuf dari kehidupan ayah. Sekarang kalian lakukan lagi terhadap Benyamin," sabda Nabi Yakub. Beliau menangis tak henti-henti. "Ayah, kami tidak berbohong," kata pembesar istana itu. Kalau ayah memang tidak percaya, beliau meminta ayah datang sendiri ke sana, kata putra-putra Nabi Yakub. "Tidak, ayah tidak akan mempercayai kalian lagi," sabda Nabi Yakub tegas. Beliau langsung meninggalkan anak-anaknya. Setelah itu Nabi Yakub mengurung diri dalam kamarnya. Beliau menangis dan mengadukan kesedihannya kepada Allah. Tak putus-putusnya beliau berdoa dan beribadah agar mendapat kekuatan iman. Karena terus-menerus bersedih, kesehatan Nabi Yakub menjadi buruk. Badan beliau jadi lemah, matanya menjadi rabun. Sepanjang waktu beliau hanya menyebut-nyebut nama Nabi Yusuf dan Benyamin. Nabi merasa yakin kedua anaknya masih hidup, tapi tak tahu di mana mereka berada. Saudara-saudara Nabi Yusuf berusaha membujuk ayahnya agar berhenti bersedih. Mereka khawatir penyakit ayahnya bertambah parah. "Ketahuilah, penyakitku ini tak akan sembuh kecuali bila kalian mempertemukan aku dengan Yusuf dan Benyamin," sabda Nabi Yakub. "Bagaimana mungkin ayah, kami tidak tahu di mana Yusuf berada," kata anak-anak Yakub. "Kalau kalian ingin membahagiakan ayah, bawalah kedua anakku itu ke sini," sabda Nabi Yakub mengajukan syarat. Akhirnya putra-putra Nabi Yakub berunding. Mereka bersepakat menjemput Benyamin ke Mesir. Mereka bermaksud membujuk pembesar istana membebaskan adiknya demi kesehatan ayahnya yang kian buruk. Waktu ke-10 putra Nabi Yakub kembali ke Mesir, mereka langsung menghadap Nabi Yusuf. Mereka bercerita panjang lebar tentang penderitaan ayah mereka akibat kehilangan dua anak kesayangannya. "Tolonglah kami Tuan, demi ayah kami Tuan," mereka meminta-minta sambil menangis. Nabi Yusuf tidak tega mendengar kabar penderitaan ayahnya, maka ia pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. "Wahai saudara-saudaraku," sabda Nabi memulai, "ingatkah kalian akan apa yang kalian lakukan atas saudara kalian yang bernama Yusuf?" Putra Nabi Yakub saling berpandangan dengan tak mengerti. "Dulu waktu Yusuf masih kecil kalian menyiksanya. Setelah itu kalian membuangnya ke sumur," kata sang penasihat raja yang tak lain adalah Nabi Yusuf. Putra-putra Nabi Yakub menjadi pucat. Dari mana pembesar istana itu mengetahui kejahatan mereka dulu? Kalian tak mempedulikan tangisan Yusuf yang masih kecil. Kalian hanya ingin melampiaskan rasa iri dan dengki di hati kalian. Jiwa kalian telah dikuasai setan, sambung Nabi Yusuf lagi. Saudara-saudara Nabi Yusuf kembali ketakutan. Mereka merasa amat malu. Kejahatan yang mereka sembunyikan selama puluhan tahun sekarang sudah terbongkar. Mereka lupa bahwa Allah Maha Melihat. Kemudian ke-10 putra Nabi Yakub
mengamati pembesar istana di hadapan mereka itu. Apakah Tuan ini Yusuf? Tanya salah seorang dari mereka. Ya benar, saya adalah Yusuf yang kalian buang ke sumur, jawab Nabi Yusuf tenang. Dan ini saudaraku Bunyamin, Allah telah mempertemukan kami dalam kebaikan, karena Bunyamin adalah orang yang beriman dan bertakwa. Oh ampun, ratap saudara-saudara Nabi Yusuf ketakutan. Yusuf yang mereka sia-siakan dulu telah menjadi pejabat penting di istana. Apakah mereka harus menerima? Apakah mereka harus menerima hukuman berat karena perbuatan mereka dulu? Tapi Nabi Yusuf bukan orang yang berakhlak rendah. Begitu melihat saudara-saudaranya menginsafi kesalahan mereka dulu, Nabi Yusuf langsung memaafkan mereka. Nabi Yusuf juga bersabda bahwa di dunia ini banyak orang yang berlaku jahat terhadap orang lain. Mungkin saja korbannya jadi celaka, tapi Allah akan menolong orang-orang seperti itu. Allah akan memberikan karunia, rahmat, dan berkahnya bagi orang-orang yang teraniaya. Oleh sebab sering terjadi orang yang dianiaya akhirnya hidup senang dan bahagia. Sebaliknya, mereka yang menganiaya akan hidup dalam kesusahan dan hina. Bertaubatlah kepada Allah atas kejahatan yang pernah kalian lakukan, kata Nabi Yusuf tenang, dan kakak-kakaknya pun dengan patuh segera mengikuti perintah adiknya. Setelah itu Nabi Yusuf menjamu saudara-saudaranya dengan makanan dan minuman yang serba lezat. Begitu selesai makan minum, Nabi Yusuf langsung teringat kepada ayahnya. Pulanglah segera ke Palestina, perintah Nabi Yusuf. Bawalah baju saya ini, berikanlah kepada ayah, sabda Nabi Yusuf. Bolehkah kami mengajak Bunyamin supaya hati ayah senang? Tanya mereka. Biar saja Bunyamin bersama saya di sini. Sampaikan kepada ayah bahwa Bunyamin dalam keadaan selamat bersama saudara kandungnya, sabda Nabi Yusuf. Kami akan menyambut kedatangan ayah di sini. Begitulah putra-putra Nabi Yakub segera kembali ke Palestina. Mereka berjalan dengan cepat dan penuh semangat. Mereka ingin segera menyampaikan kabar gembira pertemuan mereka dengan Nabi Yusuf. Sementara anak-anak pergi, Nabi Yakub terus berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Beliau begitu ingin bertemu dengan kedua anak yang dikasihinya. Di manakah Yusuf berada? Keluhnya sedih. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang mengetahui penderitaanku, sabda Nabi Yusuf berulang-ulang. Sabda Nabi Yakub berulang-ulang. Waktu sedang memikirkan kekuasaan Allah, tiba-tiba Nabi Yakub seperti merasakan sesuatu. Aku mencium bau Yusuf, sabda beliau kaget. Mimpikah aku? Tak ada siapa-siapa di rumah, pikir Nabi Yakub. Anak-anakku sedang pergi semua, kata beliau. Apakah aku sedang berkhayal? Ternyata bertepatan dengan itu putra-putra Nabi Yakub sudah sampai di halaman. Ayah, ayah, kami datang, teriak mereka penuh semangat. Kami membawa kabar gembira. Mereka segera menyerahkan pakaian Nabi Yusuf yang dikirimkan untuk Nabi Yakub. Dan begitu beliau mencium pakaian itu, tiba-tiba matanya menjadi terang. Nabi Yakub yang buta bisa melihat kembali. Tubuhnya yang lemah, didera berbagai penyakit tiba-tiba segar kembali. Oh Yusuf, Yusuf, di mana Yusuf sekarang? Tanya Nabi Yakub tak sabar. Maka saudara-saudara Nabi Yusuf menceritakan pertemuan mereka dengan adiknya itu. Sekarang adik yang telah menjadi
Penasihat raja itu mengundang seluruh anggota keluarga untuk tinggal di istana. Kakak-kakak Nabi Yusuf akhirnya mengetahui perbuatan buruk mereka dulu. Kami mohon ampun ayah, kata mereka berulang kali. Nabi Yakub mengampuni kesalahan mereka. Kudoakan agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian, katanya. Setelah itu mereka mempersiapkan perjalanan ke Mesir. Nabi Yakub tampak sangat bersemangat. Di Mesir, Nabi Yusuf dan Bunyamin sibuk mengatur persiapan untuk menyambut kedatangan orang tua mereka. Nabi Yusuf gembira karena akan segera bertemu dengan ayah yang paling dikasihinya. Hari-hari berlalu, maka datanglah saat yang dinanti-nantikan. Rombongan keluarga Nabi Yakub tiba. Nabi Yusuf segera menyambut orang tuanya. Anakku, betapa Allah Maha Pengasih. Nabi Yakub dan Nabi Yusuf berpelukan, keduanya menangis terharu. Kemudian Nabi Yusuf menempatkan orang tuanya di sebuah singgasana yang indah. Kakak-kakaknya yang mendapat kursi-kursi istana yang indah. Kakak-kakaknya juga mendapat kursi yang indah. Saat itulah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf teringat pada mimpi indah Nabi Yusuf di masa kanak-kanaknya dulu. Mimpi itu terjadi puluhan tahun yang lalu. Bulan, matahari, dan 11 bintang-bintang bersujud kepadanya, kata Nabi Yakub dalam hati. Seluruh anggota keluarga memberi penghormatan yang besar kepada Nabi Yusuf. Ya Allah, sungguh Engkau Maha memenuhi janji. Puji Nabi Yakub dan Nabi Yusuf bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub bersama keluarganya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu